Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi والتابعين واتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Anak-anak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Hafizakumullah wa ra'akum. Dan juga para pengasuh, para pengurus Ponpes Anharul Ulum Islamic Center Bin Baz 28 Majalengka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan tausiah singkat kita yang kita baca dari kitab Riyadhus Shalihin, penukilan ayat dan hadis oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Namanya adalah Riyadhus Shalihin, anak-anak ya. Apa artinya riyad itu? Dari kata-kata raudhah, yaitu taman. Riyad jadi artinya taman-taman kehidupan. As-Shalihin, orang saleh. Jadi kita pengen menengok, pengen melihat bagaimana taman-taman kehidupannya orang soleh yang begitu indah, tenang, damai, nyaman. Bagaimana mereka dalam menjalani kehidupan ini. Yang kemudian tentang mereka ini digambarkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala ya seperti apa yang beliau nukilkan dalam kitabnya. Mereka hidup senantiasa memperhatikan ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat Allah, Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah beliau. Hidupnya seperti itu. Ya. Yang ini menjadi contoh buat kita anak-anak. Menjadi contoh pelajaran untuk kita semua ya ikhwan hafizakumullah yang pengen kehidupan kita seperti taman kehidupannya mereka, ya. Kita ikuti contoh mereka. Nah, kita masih membahas bab as-sabr. Dan pertemuan yang lalu telah kita tuntaskan penukilan Imam Nawawi rahimahullahu taala ya, yang beliau menukil ayat-ayat Allah yang berisi masalah kesabaran. Sekarang kita akan membacakan penukilan beliau dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak semuanya. Kita ambil beberapa hadis insyaallah taala. Yang ini adalah menjadi gambaran tentang taman kehidupannya orang soleh. Yang sehingga kita berusaha untuk mewujudkan dalam taman kehidupan kita seperti ini anak-anak ya. Ya ikhwan hafizakumullah. Berupaya seperti ini. Nah, hadis yang pertama yang kita nukil dari penukilan Imam Nawawi rahimahullah adalah hadis dari yaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Yahya Suhaib ibn Sinan radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi yang bernama Suhaib ibn Sinan yang kunyahnya adalah Abu Yahya radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan kepada kita semuanya
tentang apa yang dipetuahkan, apa yang diarahkan dan dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau mengkhabarkan anak-anak rahimakumullah dan ikhwan sekalian, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sungguh mengherankan, sangat mengagumkan kehidupannya orang mukmin itu, kata Rasulullah. Harusnya begitu. Kalau kita sebagai orang mukmin, remaja-remaja mukmin, ya, manusia-manusia yang beriman kepada Allah, sejatinya kehidupannya itu mengagumkan. Ya, artinya sesuatu yang kita kagumi itu berarti sesuatu yang baik. Bukan kehidupan yang menjengkelkan, kehidupan yang membuat, ya, orang lain terganggu, itu sih tidak kagum kita, ya. Ini yang mengagumkan artinya Masya Allah, kehidupannya kehidupan yang, ya, artinya sangat baik lah begitu. Nah, ini anak-anak hafizakumullah dan ikhwan rahimakumullah, seorang mukmin sejatinya kehidupannya seperti ini. Yang dia hadapi, yang dia alami, yang menimpa dia, yang dia rasakan begitu. Dia rasakan sebagai sebuah kehidupan yang baik semuanya. Ya, inna amrahu kullahu lahu khair. Setiap urusan-urusan kehidupan dia itu bagi dia semuanya kebaikan. Ya. Dia akan merasakan kebaikan dan akan berbuat kebaikan. Walaysa dzalika dan tidaklah hal yang seperti itu ada dan terwujud kecuali hanya dalam kehidupan orang mukmin saja. Bagaimana sih kehidupan mereka ini, orang mukmin ini? In asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Kalau dia merasakan kebahagiaan, mendapat kenikmatan, suatu hal yang menyenangkan, dia tidak terlena, dia tidak, ya, berfoya-foya, tapi yang muncul pada dirinya adalah tatkala mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan anugerah rizki yang banyak, misalkan begitu, ya, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fakana khairan lah, maka apa yang dia dapatkan ini sudah berupa kebahagiaan, ya, bertambah kebaikannya bagi dia, bertambah baik begitu. Masya Allah, ya, ini kehidupan orang mukmin. Sebaliknya, wa in asabathu dharra, dan jika tertimpa dengan musibah, tertimpa dengan sesuatu yang membuat dia sedih, membuat dia, ya, katakanlah merasa rugi, ya, bukan marah-marah, bukan emosi, bukan mencari pelampiasan-pelampiasan yang tidak semestinya, tidak. Tapi sikap dia adalah sabara, dia bersabar. Dia bersabar, fakana khairan lah. Maka tatkala dia bersikap sabar seperti itu, maka ini menjadi kebaikan bagi dia. Semuanya baik, Masya Allah. Ya, syukur dan sabar anak-anak. Bersyukur dan bersabar. Itulah kehidupan orang mukmin. Tentang masalah sabar, Ustaz sudah pernah menyampaikan. Bentuk nyata dalam kehidupan kita anak-anak, ya ikhwan hafizakumullah, sabar itu bagaimana? Masih ingat gak? Ya? Nah, ini karena masih belum terwujud nih dalam kehidupan kita. Masih ada yang emosi, masih ada yang marah-marah, masih yang, berarti ini masih belum bersabar. Ya? Nah, bersabar itu wujud nyatanya ada 3. Yang kesemuanya itu adalah dalam bentuk menahan diri, mengendalikan diri. Ya, jadi diri kita ini kita tahan, kita kendalikan. Ya, kalau masih belum tertahan emosinya, belum terkendalikan, berarti belum sabar.
Nah ini yang berarti kita masih harus perlu banyak belajar, ya, menahan diri, mengendalikan diri agar senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan. Ya. Dan kemudian menahan diri, mengendalikan diri agar jangan sampai melampiaskan dengan sesuatu yang itu ada suatu kesalahan. Tahan dosa, ya. Tahan diri jangan sampai berbuat kesalahan, berbuat dosa. Dan yang ketiga, menahan diri, mengendalikan diri agar bisa menerima dengan segala takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang menetapkan Allah, segala sesuatu yang Allah lakukan, yang Allah tetapkan semuanya baik, meskipun manusia merasanya sebagai sebuah kerugian, ya, keburukan, mudarat. Manusia itu merasakannya, tapi kalau kita yakin itu dari Allah, maka kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbuat sesuatu kecuali hal yang baik. Adapun syukur bagaimana? Yang namanya syukur ada 5, anak-anak. Ya ikhwan hafizakumullah. Yang pertama, ya, karena syukur ini terkait dengan kebahagiaan, dengan kenikmatan, ya, dengan kebaikan, dengan rizki, ya. Nah, maka kebahagiaan, kenikmatan, rizki itu harus kita akui, harus kita sadari bahwasanya semuanya itu datang dari Allah. Fama bikum min ni'matin faminallah. Maka apa saja yang ada pada kalian berupa kenikmatan, kebahagiaan, semuanya datang dari Allah. Harus mengakui itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita sadar, faham, tahu datang dari Allah, maka poin yang kedua adalah kita memuliakan, menyanjung, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala karena Dialah yang telah memberikan nikmat itu. Banyak berzikir, ya, bertasbih, mensucikan Allah, mengagungkan Allah, banyak mengingat Allah. Ya, alhamdulillah wa syukrulillah, dan terus. Itu poin yang kedua, bentuk wujud daripada rasa syukur. Yang ketiga, menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah. Jangan digunakan atau kita optimalkan karena Allah memberi kita dengan kenikmatan, tujuannya adalah agar kita ini mampu dan kuat untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tidak menggunakannya untuk perbuatan-perbuatan yang melanggar dan menentang Allah. Ya, masa sudah diberi sama Allah, malah kita menggunakan pemberian Allah untuk berbuat melawan Allah. Nauzubillah min dzalik. Ya. Dan yang kelima, ingat bahwasanya di setiap kenikmatan yang ada, harta yang kita miliki, itu ada haknya orang lain. Ya. Ada haknya orang lain, ya. Alladzina hum fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Orang-orang yang mempunyai harta itu ingat ada haqqun ma'lum, ada kadar yang sudah ditentukan. Untuk siapa? Untuk mereka yang tidak mendapatkannya, atau untuk mereka yang tidak memilikinya, yang minta, yang butuh, berikan kepada mereka. Ada zakatnya, ya, bahkan kalau bisa ada sedekahnya. 5 itu anak-anak, ya. Ya ikhwan hafizakumullah. Demikian mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan, ya, pada siang hari ini tentang, ya, kesabaran, ya. Terlebih kita dalam posisi belajar nih, banyak bersabar, ya, dan banyak bersyukur kepada Allah. Allah taala bisawab. Nas'allahu taufiq wassadad wa taysir wa salamata wal afiyah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.